Dari sahabat yang bernama Aus bin Abil Aus Ats-Tsaqafi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man ghassala waghtasala thumma bakkara wabtakara, siapa yang mandi, man ghassala waghtasala, maksudnya mandi dengan benar-benar mandi, menjalankan dengan etika dan adab yang sunnah yang diajarkan Rasulullah. Mandi Jumat maksudnya. Wa bakkara wabtakara, lalu dia berpagi-pagi ke masjid, wa masya, dan dia lakukan dengan jalan kaki, walam yarkab, tidak naik kendaraan, wadana minal imam, lalu dia masuk masjid, duduknya di depan bukan di belakang, dekat dengan khotib, dekat dengan mimbar, dekat dengan imam, wastama'a walam yalghu, lalu ketika khotib menyampaikan khutbah dia dengar dan tidak dia melakukan suatu kelalaian, kana lahu, maka bagi orang tersebut bikulli khutwatin, setiap satu langkahnya, amalus sanati ajrun siyamiha wa qiyamiha. Allahu akbar. Satu langkahnya, ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini, Pak. Ya, kira-kira ada berat sebenarnya. Ya, siapa yang mandi hari Jumat, mandi dengan benar-benar mandi sunnah, lalu dia berpagi-pagi. Nah, ini yang mungkin agak sedikit butuh mujahadah untuk kita. Berpagi-pagi ya, untuk kan sekarang mungkin jam 9:30, jam 9 itu sudah dianggap paling pagi. Berpagi-pagi dia ke masjid, jalan kaki. Semakin jauh jalan yang kita tempuh, semakin banyak langkah kaki kita. Walam yarkab, dan tidak naik kendaraan, kata Rasulullah. Wadana, lalu dia masuk masjid, tidak duduk belakang nyender di tiang, duduk ke depan di shop yang memang pantas untuk dia di depan, bukan belakang imam nian. Kalau dia bukan orang ulama, orang alim, jangan belakang imam, tapi mbeklah bagian di shop 1 atau shop 2 itu. Ya, kadang-kadang ada orang duduk mbek belakang imam. Ya, apal surat laidah, hukum-hukum solat berjamaah dia tak faham. Tak boleh, yang belakang imam itu orang yang faham. Ya, usahakan yang belakang imam itu orang faham. Nah, lalu dia mendekati imam, mendekati tempat mimbar atau khutbah, lalu mendengar khutbah Jumat sampai selesai. Maka orang tersebut, kata Rasulullah, kana lahu bikulli khutwatin amalun, maka baginya Allah berikan ganjaran pahala atas setiap langkah kaki. Setiap langkah kakinya diganjar pahala seperti orang yang beramal soleh, siyamiha wa qiyamiha sanah, puasa di siang hari, malam bangun malam selama setahun. Wallahu a'lam Muhammad. Satu langkah, ikhwan, bukan seluruh gawe dia tadi, bukan. Kalau seandainya Allah Rasul mengatakan, maka bagi dia perbuatan tersebut Allah unjuk pahala seperti pahala orang yang puasa setahun, bangun malam setahun. Bukan hitungan selangkah, bukan sepaket tadi itu, misal. Itu sudah masya Allah. Lah ini selangkah, tinggal kita hitung berapa langkah. Ya, model kamu dari sini ke Mutakin dekat, orang kita lebih jauh, pilih lagi lebih jauh. Nah, kalau macam itu aku nak sebang dulu, musim 4 jalan kaki, Sungai Lumpur sana. Ya, ai tanggung cenghu aku. Habis sana ambulan dah siap. Ngembek tadi pahala tadi. Ya. Sampai ke sana, masuk masjid, solat. Tapi tadi mandi Jumat jangan lupa, berpagi-pagi, lalu kita bisa gabungkan dengan hadis yang tadi. Ya, pakai minyak wangi, pakai siwak, pakai baju yang indah, lalu jalan kaki menuju ke masjid. Sampai masjid, ya tentu kita lakukan lagi sunnah, masuk masjid dengan adab etikanya, masuk kaki kanan, baca doa, lalu solat 2 rakaat tahajud, solat tahiyatul masjid, lalu duduk dekat mimbar khotib, duduk di situ lalu mendengarkan ceramah sampai khotib naik mimbar, dengarkan selesai tanpa dia lalai, tanpa dia bermain, tanpa dia berkata-kata, bercakap-cakap. Maka bagi orang tersebut, kata Rasulullah, bikulli khutwatin, dari setiap langkah, tinggal kita hitung berapa langkah kaki kita. Ya, kalau jarak dari sini ke Long Kidul katakanlah 400 meter, semeter itu 2 langkah biasanya. Katakanlah berarti 800 langkah, tinggal katikan. Diberikan dari setiap langkah kaki itu pahala seperti pahala amal soleh setahun. Ganjaran amal soleh yang macam mana? Siang puasa, malam bangun, dia mulai. Satu langkah diberikan begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Wallahi ikhwan, kita sangat dimanja oleh Allah. Khassais ummahatil Muhammadiyah, dan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya Rabb, Allah bitaufiq hatta nafiq, Allah bitaufiq hatta nafiq, Allah bitaufiq hatta nafiq, ya man wafaqa ahlul khairil khair wa a'anahum ala fiq, Allah min khair wa in alaihi gawi ke ikhwan.
Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya, gawekan, mudah-mudahan kita bisa ngawekannya insya-Allah. Dapat cak tiap Jumat, sebulan kali dapat cak, sebulan sekali, setahun sekali dapat cak, setahun sekali, seumur hidup sekali jadilah. Jangan sampai dapat ilmu, dapat amalan seperti ini kita tidak lakukan. Biar kita jadi orang yang beruntung insya-Allah.